Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kawan pajak sekalian, berjumpa kembali di Forecast KPPM 4. Siang ini kita akan membahas PMK 40 tahun 2023. PMK 40 ini mengatur tentang apa? Mengatur tentang bentuk dan tata cara penyampaian laporan serta daftar wajib pajak dalam rangka pemenuhan persyaratan penurunan tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk besaran terbuka. PMK 40 ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang HPP yang mana di PMK 40 ini terdapat penyesuaian ketentuan atas ketentuan yang belum diakomodir di ketentuan sebelumnya, yaitu di PMK 123 tahun 2020. Sangat menarik sekali kita bahas di forecast kita pada siang hari ini. Ketentuan yang menarik akan pajak, yaitu terkait dengan ketentuan tarif PPh badan dan penurunan tarif PPh badan. Nah, terkait dengan tarif penurunan PPh badan ini, kawan pajak mungkin nanti kawan pajak bisa memanfaatkan atau menggunakan tarif ini ya, tentunya sesuai dengan pemenuhan dari kawan pajak ya. Apakah kawan pajak memenuhi persyaratan atau ketentuan dan kewajiban yang diatur di PMK 40 tahun 2023 ini. Nah, seperti apa ketentuannya? Kita akan bahas substansinya satu persatu bersama narasumber kita sudah hadir di forecast kita siang hari ini, yaitu Bu Asti dan Pak Roni. Selamat siang Bu Asti dan selamat siang Pak Roni. Terkait dengan tarif PPh badan ini mungkin langsung saja ya Pak Roni. Ketentuan di PMK 40 ini mengatur seperti apa tarif PPh badan untuk saat ini? Ya, jadi PMK 40 ini menyebutkan bahwa untuk tahun pajak 2020, 2021 dan 2022 itu ini sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jungto Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Jungto PMK 40 Tahun 2023 ini tarif PPh badan ini untuk tahun 2020, 2021 dan 2022 ini normal rate-nya adalah 22%. Nah, dengan PMK 40 ini kawan pajak bisa memanfaatkan tarif yang lebih rendah 3% sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur di PMK 40 tahun 2023 ini. Nah, persyaratan pertama bahwa yang hendak memanfaatkan ini harus memang tergolong perusahaan terbuka, perusahaan yang mengajukan penawaran sahamnya di bursa efek, seperti itu. Nah, syarat yang kedua adalah bahwa 40% dari saham yang disetor itu diperdagangkan di bursa efek. Dan persyaratan yang ketiga adalah bahwa ada persyaratan tertentu yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Bu Asti. Demikian kawan pajak. Terkait persyaratan yang harus dipenuhi oleh kawan pajak ya, terkait dengan penggunaan penurunan tarif ini, mungkin Bu Asti bisa menjelaskan apa saja harus dipenuhi oleh kawan pajak, Bu Asti. Baik, ini masih terkait dengan minimal 40% tadi ya kawan pajak. Jadi ketika wajib pajak tadi ingin mendapatkan penurunan tarif, dia minimal 40% dari keseluruhan saham yang disetorkan ini diperdagangkan di bursa efek. Kemudian ada syarat lagi, dari 40% tadi harus dimiliki oleh minimal 300 pihak ya. Minimal 300 pihak, kemudian masing-masing pihak ini harus memilikinya saham ini kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetorkan. Gitu ya. Jadi tadi masing-masing pihak itu kurang dari 5% dan totalnya itu harus minimal 300 pihak gitu. Kemudian kepemilikan saham ini juga harus memenuhi jangka waktunya. Jadi minimal 183 hari kalender dalam 1 tahun pajak. Jika tadi sudah terpenuhi semua ya persyaratannya, maka baru bisa mendapatkan fasilitas penurunan tarif PPh badan ini gitu. Pemenuhannya ini dilaksanakan dengan cara menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Gini Pak Roni, tadi Bu Asti menyebutkan bahwa saham yang diperdagangkan di bursa efek itu harus dimiliki paling sedikit atau minimal 300 pihak gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Roni. Ya, jadi
saham yang di store itu 40% harus diperdagangkan di Bursa Efek, dan juga 40% tersebut itu harus dimiliki oleh 300 pihak, tidak boleh kurang, itu minimal. Jika ada buyback oleh perusahaan ya untuk membeli saham yang diperdagangkan di bursa, itu bisa mengurangi ya jumlah kepemilikan yang seharusnya dimiliki minimal 300 pihak tadi, sehingga perusahaan harus menahan diri untuk buyback saham mereka. Dan juga bagi pemegang saham yang memiliki hubungan istimewa seperti pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali, ini juga jika melakukan pembelian kembali ya atas saham-saham yang sudah diedarkan di bursa, ini tidak diperbolehkan diperhitungkan dalam 300 pihak tersebut, seperti itu. Jadi 300 pihak tersebut harus netral ya, jadi tidak termasuk perusahaan dan juga tidak termasuk pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali, begitu kan Pak Jack? Masih terkait dengan kepemilikan ya, paling sedikit 300 pihak itu. Tadi disebutkan tidak termasuk pihak yang memiliki hubungan istimewa ya, yaitu pemegang saham pengendali dan pemegang saham utama. Mungkin bisa dijelaskan perbedaannya apa, Bu Asti? Baik, kalau pemegang saham pengendali itu adalah kita lihat di peraturan OJK, yaitu badan ataupun perorangan yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan pengendalian dengan perusahaan gitu ya. Kalau di peraturan OJK kita lihat dia minimal 25% memiliki kepemilikan sahamnya gitu, atau lebih kecil tergantung dari peraturan OJK yang mengatur. Kemudian kalau pemegang saham utama itu adalah pemegang sahamnya ini baik badan maupun orang pribadi yang secara langsung maupun tidak langsung ini memiliki hak suara minimal 20% dari total hak suara yang dimiliki oleh perusahaan gitu. Baik. Di PMK 40 ini Pak Roni, disebutkan bahwa bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan dapat menggunakan penurunan tarif ya, dan diwajibkan untuk membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin bisa dijelaskan Pak Roni. Ya, jadi ada dua jenis laporan yang wajib dilaporkan oleh perusahaan publik ya yang ingin memanfaatkan tarif yang lebih rendah 3% ini. Itu adalah laporan yang pertama adalah laporan kepemilikan saham yang memiliki hubungan istimewa untuk saham utama dan saham pengendali. Nah, itu dicontohkan sesuai format lampiran A PMK 40 tahun 2023 ini. Jadi kawan pajak yang ingin membuat jenis laporan yang tadi itu cukup melihat di lampiran A PMK ini. Nah, laporan kedua adalah laporan kepemilikan saham ya, emiten dan atau perusahaan publik ya, dan rekapitulasi yang telah dilaporkan. Nah, jenis laporan yang kedua ini adalah laporan yang memang dibuat oleh Biro Administrasi Efek ya. Biro Administrasi Efek ini adalah perusahaan yang mengikat kontrak dengan emiten untuk mengadministrasikan perdagangan saham emiten di pasar sekunder, dan juga mencatat kepemilikan saham dan juga membagikan hak-hak yang terkait dengan kepemilikan saham tersebut. Laporan yang dihasilkan oleh Biro Administrasi Efek ini nantinya akan dibuat lagi dalam bentuk format sesuai format lampiran B PMK 40 ini ya, dan ditandatangani oleh wajib pajak. Nah, ini adalah laporan bulanan. Tambahan lagi untuk dua jenis laporan ini wajib disampaikan oleh wajib pajak yang ingin memanfaatkan tarif lebih rendah 3% ini di laporan SPT tahunan mereka. Masih di PMK 40 tahun 2023 kan pajak ya. DJP selain menerima laporan dari wajib pajak yang menggunakan tarif penurunan biaya badan, ini juga menerima laporan dari pihak lain. Mungkin Bu Asti bisa menjelaskan pihak lain ini dari mana ya? Baik, jadi dari Dewan Komisioner OJK nantinya akan mengirimkan daftar wajib pajak yang memenuhi persyaratan, dan daftar wajib pajak ini dikirimkan kepada Menteri Keuangan melalui DJP gitu ya. Untuk formatnya diatur di lampiran C ya Pak ya.
Lampiran C PMK 40 ini gitu ya. Di situ ada tahun pajaknya, kemudian nama NPWP emitennya dan segala macam bisa dilihat di lampiran C gitu. Artinya ketika tadi kan wajib pajak bisa menyampaikan pemenuhan persyaratannya itu dengan melaporkan atau mengirimkan laporan tadi ya. Ada 2 jenis tadi itu yang sebagai bagian dari SPT tahunan. Tapi nantinya DJP juga akan cross check nih gitu. Apakah wajib pajak tadi sudah termasuk dalam daftar wajib pajak yang memenuhi persyaratan berdasarkan daftar yang dikirimkan oleh Dewan Komisioner OJK. Kurang lebih seperti itu. Pihak lain ini Pak Roni, bagaimana cara menyampaikan laporannya? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, jadi untuk Dewan Komisioner OJK atau pejabat yang ditunjuk ini memang juga diharuskan untuk menyampaikan laporan seperti yang disampaikan Bu Asti ya. Laporan wajib pajak memenuhi persyaratan sesuai PP 55 tahun 2022 ya. Sesuai lampiran C PMK 40 ini seperti itu. Nah, cara mereka melaporkannya, cara Dewan Komisioner ini melaporkannya adalah dengan melalui saluran elektronik yang disediakan oleh DJP, baik aplikasi atau sistem ya. Namun jika memang tidak tersedia ya sarana pelaporan elektronik tersebut, maka Dewan Komisioner OJK ini bisa melaporkan melalui tertulis ya kepada DJP. Dan ini memang sebagai pengesahan ya bahwa emiten-emiten tersebut memang sudah memenuhi persyaratan bahwa ada 300 pihak yang memiliki 40% saham yang disetor ya, yang diperdagangkan di BEJ selama 183 hari dalam 1 tahun kalender. Baik, kawan pajak sekalian, dari penjelasan dari narasumber kita tadi, kawan pajak ya mungkin saya ringkaskan gitu ya. Jadi kawan pajak dapat memanfaatkan tarif penurunan PPh badan ini. Jadi sepanjang kawan pajak memenuhi ketentuan yang diatur di PMK 40 tahun 2023. Jadi nanti ketika menggunakan tarif ini, maka nanti kawan pajak akan ada sebenarnya kewajibannya yaitu ada untuk membuat laporan itu kepada Direktorat Jenderal Pajak itu ya. Sepertinya tadi pertanyaan terakhir gitu ya. Jadi mungkin mudah-mudahan pembahasan singkat terkait dengan PMK 40 tahun 2023 ini bisa diambil kesimpulannya gitu ya, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan tentunya kurang lebihnya ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kan pajak, saya tutup podcast kita hari ini ya, dan nantikan podcast-podcast dari KPP 4 lainnya di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.